wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif, menulis teks pidato persuasif dan berpidato ada dalam KD 4.4. Ini disampaikan oleh tim MGMPS SMP Negeri 1 Pace, disampaikan oleh Ibu Sri Sujiati SPD. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama untuk menyusun teks pidato persuasif, yaitu tujuannya kalian bisa mencipta sebuah teks pidato persuasif dengan baik sesuai dengan struktur kebahasaan dan sistematika pidato. Yang kedua, kalian bisa berpidato dengan baik. Ini tujuan pembelajaran di materi teks pidato persuasif, materi terakhir. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu langkah-langkah penyusunan teks pidato persuasif. Dalam menyusun sebuah pidato persuasif, maka langkah-langkah yang pertama adalah kita tahu temanya apa. Ya, kita harus tahu. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui temanya, maka kita bisa mengarahkan teks pidato kita dengan yang baik. Yang kedua adalah mendata pokok-pokok pidato. Setelah kita mengetahui temanya, maka kita harus mencari data-data sesuai dengan tema yang ada. Yang ketiga adalah menentukan tujuan pidato. Setelah kita tahu temanya, kita sudah mendata banyak hal sesuai dengan tema, maka kita akan tahu tujuan pidato tersebut untuk apa. Nah, setelah menentukan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan kerangka karangan. Kerangka karangan dibuat agar apa yang kita sampaikan nanti bisa urut ataupun runtut, ya, sesuai dengan apa yang kita peroleh data-datanya. Yang terakhir, setelah kita mendapatkan kerangka teks pidato, maka kita harus mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks pidato yang baik. Jadi kurang lebih langkah-langkahnya itu ada 5 hal. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan hal-hal pokok atau data-datanya, yang ketiga adalah mengetahui tujuan, yang keempat menentukan kerangka pidato, yang kelima adalah mengembangkannya. Nah, ketika kita berpidato, maka yang harus kita perhatikan ada 3 hal. Yang pertama adalah persiapan materi. Materi itu adalah apa yang akan kita sampaikan, bahan-bahannya apa. Yang kedua adalah persiapan pendengar. Kita harus mengetahui audiensnya bagaimana. Yang ketiga adalah aspek yang harus diperhatikan selama kita berpidato. Jadi hal-hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita berpidato. Oke, kita ke materi pertama. Persiapan materi pidato. Ketika kita mau berpidato, maka kita harus tahu dulu temanya apa, topiknya apa. Maka kita akan membuat materinya. Kalau kita sudah membuat materi, ya, tujuannya apa sih kita membuat materi? Agar apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan tujuannya. Agar apa yang kita sampaikan itu bisa lancar, bisa mudah, memudahkan kita sebetulnya persiapan materi. Hal-hal yang kita butuhkan ketika kita membuat persiapan materi pidato, yang pertama adalah kita menyampaikan bahan-bahan yang ada, ya. Kita harus mengumpulkan banyak bahan, kita harus mengumpulkan data-data, kita harus mengetahui banyak hal sebelum kita berpidato. Yang kedua adalah kita menyusun kerangka karangan. Dari data-data yang ada, dari audiens yang bagaimana, materi yang ada, maka kita menyusun sebuah kerangka pidato. Kurang lebih itu persiapan materi yang akan kita lakukan sebelum berpidato. Yang kedua adalah persiapan pendengar. Persiapan pendengar itu meliputi 5 hal. Yang pertama adalah mempersiapkan mental kita, oratornya, untuk menyesuaikan kondisi saat kita berpidato nanti. Jadi mental orator harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Yang kedua adalah menentukan tujuan pidato. Kita tahu temanya, kita tahu bahan-bahannya, materinya, maka kita bisa menentukan tujuan dari pidato yang akan kita sampaikan. Yang ketiga adalah kita memilih dan menyampaikan pokok utama dalam berpidato. Artinya kita harus memberikan penekanan tertentu pada materi yang kita sampaikan sesuai dengan audiens yang ada. Yang keempat adalah menganalisis pendengar dan suasana dalam melakukan pidato. Artinya di sini kita harus mengetahui audiens kita itu bagaimana.
Jadi kalau kita sudah mengetahui audiens dengan tipe dan karakternya, maka kita bisa membuat teks pidato dengan baik dengan bahasa yang kita sesuaikan dengan audiensnya. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan dalam berpidato itu harus sampai kepada audiens, dan audiens bisa menangkap apa yang kita bicarakan. Yang kelima adalah mengumpulkan bahan yang akan menjadi kunci dalam berpidato. Nah, di sini kita akan mengambil poin-poin penting apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Hal pokok, hal utama, titik tekan pada pidato kita itu apa. Kurang lebih seperti itu ketika kita pendengar. Oke, aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Ketika kita berpidato, maka hal-hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama bahasa. Bahasa itu apa sih sebetulnya? Nah, bahasa yang kita gunakan harus bahasa yang bisa dimengerti oleh audiens. Sehingga apa tadi? Ketika kita mau berpidato, maka kita harus tahu pendengarnya. Pendengarnya karakternya yang bagaimana. Nah, kalau bahasa kita sudah sampaikan sesuai dengan audiensnya, maka kita harus mengetahui karakter audiensnya. Yang jelas ketika kita berpidato, kita harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang mudah dimengerti. Untuk apa? Agar audiens melihat kepada pidato yang kita sampaikan dan mereka bisa memahami. Yang kedua, kita harus bisa memiliki mimik bahasa muka ya, bahasa muka yang baik ketika menyampaikan pidato. Bahasa tubuh kita atau gestur kita harus baik. Ekspresi kita dalam berpidato juga harus baik. Ekspresi meliputi banyak hal. Meliputi gerakan tangan kita, kepala kita, pandangan mata kita, dan sebagainya. Kalau mimik jelas dia adalah bahasa muka, kalau gestur bahasa tubuh. Jadi kesemuanya itu harus menarik perhatian audiens sehingga audiens bisa melihat kepada kita, kepada pidato yang kita sampaikan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya sangat yakin karena anak-anak kita, anak-anak kelas 9 SMP Negeri 1 Pace adalah anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang religi, anak yang kreatif, dan anak yang kreatif. Selamat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan saya tahu kalian pasti akan mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.